Baik, di sini ada gambar sel buta. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi yang ada pada sel buta tersebut. Yang pertama adalah vesikel pinositorik. Vesikel pinositorik berfungsi dalam transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah sebuah sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel yang berisikan enzim hidrolitik dan berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang ketiga ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah sebuah badan yang terikat pada membran yang terbentuk oleh tunas dari badan Golgi yang berfungsi untuk ekskresi terutama pada sel kelenjar. Yang keempat ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki dua tipe. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah retikulum yang berbentuk satu lapisan yang saling berhubungan dan mempunyai permukaan yang halus. Sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah retikulum yang berbentuk satu lapisan yang saling berhubungan dan mempunyai bintil-bintil sehingga permukaannya kasar dan berfungsi untuk membantu lemak dan steroid. Yang keenam ada membran sel. Membran sel adalah elemen struktur luar terutama nukleus yang membungkus seluruh organ sel. Sel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti yang berfungsi untuk melindungi inti sel nukleus dan sebagai tempat pertukaran. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel ganda yang berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri yang berfungsi sebagai tempat ekspresi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedelapan ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kantong pipi bertumpukan yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran terkecil yang berfungsi sebagai untuk proses protein. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah salah satu organel sel yang terletak pada inti sel nukleus yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus sebagai proses penerima dan mengontrol aktivitas sel. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel yang berupa silindris yang berfungsi membentuk silia dan flagella sebagai proses pembelahan sel. Yang ke-12 ada mirotobulus. Mirotobulus adalah organel sel yang terdapat pada sitoplasma yang berfungsi untuk memberi bentuk pada sel, melindungi sel, dan memiliki peran pada pembentukan sentriol. Yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan memiliki bentuk seperti gel. Fungsinya sebagai sumber bahan kimia pada sel dan tempat berlangsungnya metabolisme.
Yang terakhir ada ribosom. Ribosom adalah bintik-bintik kecil sitoplasma yang merupakan makromukal yang bertanggung jawab untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai penerjemah rMNA yang akan berubah menjadi protein.